Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami, di channel Dan Bolang. Masya Allah, tabarakallah, berjumpa lagi. Sudah dengan sekian lama kita tidak berjumpa di channel ini. Terakhir kemarin saya upload mungkin kalau nggak salah 1,5 bulan yang kemarin. Dan itu kontennya adalah penerimaan ijazah atau penerimaan imamah. Hey guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, sebelum menonton video ini mohon agar menekan tombol subscribe dan tanda lonceng untuk terus mendukung channel ini dalam konten-konten dakwah setiap minggunya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, semoga panjang umur, murah rezeki dan mendapat ilmu yang berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsira. Ya guys. Dan sekarang pada video kali ini kami akan sedikit sharingnya, akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan problematika yang kita lihat sekarang ini. Dan sebelum itu saya akan memperkenalkan teman saya, Al-Ustaz di sebelah kanan dulu, namanya Al-Ustaz Tuan Guru Abdul Hakim Jamuddin Kiha SPDI SPD. Dan ini di samping kanan saya adalah Muhammad Nurzaban SKS. Ya Muhammad Nurzaban SKS tuh Bang. Sarjana kesehatan saya. Kesehatan saya. Tapi sebelum itu teman-teman, sebelum menonton video ini sampai selesai, silakan bagi yang belum subscribe di subscribe dulu di sebelah kanan. Jangan lupa dinyalakan notification-nya biar terus tetap update video-video kami untuk selanjutnya. Dan insyaallah dengan dukungan teman-teman nanti kita akan terus memberikan konten-konten positif untuk kedepannya. Right, jadi kita mulai. Jadi sekarang kita akan membahas problem yang lagi viralnya, Virus. yang lagi virus. viralnya, yakni yang pertama ada kasus seorang YouTuber ya, ini ingin memberikan sumbangan kepada bencong-bencong orang-orang di sekitarnya, tetapi isi sumbangannya itu adalah, isi bantuannya itu adalah sampah. Nah, dan yang kedua adalah kita bahas tentang saudari kita di Lombok ya, sempat mengguncang Indonesia. Lombok ini bukan hanya TGB yang mengguncang Indonesia ya, gara-gara main TikTok ya. Kita nggak sebut orangnya siapa ya, tetapi nanti teman-teman sudah lumrah, mungkin sudah banyak nyebar sampai pelosok muka bumi ini, sampai di akhirat juga sudah dicatat ya video ini. Dan di situ si perempuan sholat, mempermainkan sholat ya, termasuk dikatakan seorang yang penista agama. Penista agama. Dan yang ketiga adalah yang mempermainkan lirik lagu Aisyah istri Rasulullah. Jadi sekarang 3 permasalahan ini kita akan kupas tuntas ya. Dia membuat konten seperti ini kenapa? Dan yang kedua adalah bagaimana cara mengatasinya agar kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang membuat konten seperti itu ya, konten-konten negatif yang tidak bagus untuk dikonsumsi oleh masyarakat atau terlebih-lebih anak-anak yang mau tumbuh dewasa. Oke, Ustaz Abdul Hakim, saya sedikit jangan grogi guys, jangan grogi, kita ini sharingnya. Nah, karena di sini ada beberapa permasalahan. Tadi yang pertama tentang ada seseorang yang tujuannya baik, memberikan sedekah, memberikan bantuan, akan tetapi tidak sesuai
Nah, artinya bukan keluar dari konteks caranya. Bukan seperti itu. Artinya apa? Nah, dia ingin melaksanakan amal soleh, dia ingin bersedekah, namun apa? Caranya salah misalkan. Bisa kita katakan caranya salah. Artinya apa? Dia bersedekah, nah dia bawakan bingkisan, namun apa? Di dalam bingkisan itu isinya sampah. Nah, di sini Orang di situ. yang membagikan ini termasuk sampah ini, sampah masyarakat. Jadi kita perlu perhatikan juga. Janganlah kita bermain-main dalam sesuatu yang memang pada dasarnya bersedekah. Siapa yang nggak tahu betapa besar pahalanya bersedekah? Bahkan dalam hadis dijelaskan sedekah itu dapat mencegah bala. Sedekah itu dapat menghapus bala, dapat menghapus dosa, kesalahan kita. Nah, namun jika salah cara kita, lebih-lebih caranya seperti tadi, dia ingin tujuannya baik bersedekah, entah, nah kita husnuzon, mungkin dia tujuannya ingin bersedekah, tetapi salah caranya, sehingga apa? Misalkan di dalam bingkisan itu hanya sampah-sampah. Ingat, ada pertama yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pikirkan. Jikalau nanti setelah kita berikan bingkisan itu kepada orang itu telah menyangka bahwasanya apa yang ada dalam bingkisan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan faedah manfaat bagi dirinya. Lebih juga Ramadan, iya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan, masya Allah. Akan tetapi begitu dibuka dengan senang hati dia membuka bingkisan tersebut, namun apa yang terjadi? Begitu dilihat ternyata isinya sampah. Mohon digaris bawahi, jikalau dengan perlakuan, dengan sebab pekerjaan itu seseorang akan tersakiti hatinya atau merasa tertipu, maka bertaubatlah. Kenapa demikian? Atau silahkanlah, takutlah kepada Allah, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah beristighfar. Karena apa? Tanpa engkau sadari, mungkin engkau tidak pernah berniat untuk menzolimi seseorang, tetapi dengan perilaku atau pekerjaanmu itu, maka sungguh engkau telah menzolimi saudaramu sendiri. Nah, dalam hadis banyak dijelaskan, baginda Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua betapa bahayanya, betapa besarnya, nah artinya balasan maupun siksaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang-orang yang senantiasa suka menyakiti hati sesamanya. Engkau zalimi saudaramu sendiri, maka ketahuilah, kalau suatu saat nanti saudara yang engkau zalimi berdoa memohon kepada Allah untuk kehancuranmu, maka demi Allah engkau akan menjadi orang yang hancur, engkau akan menjadi orang yang binasa. Karena apa? Rasul mengingatkan kepada kita, ittaqu da'watal mazlumin. Silahkanlah kalian, takutlah kalian kepada doa-doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena antara orang-orang yang terzalimi tidak ada hijabnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangannya dengan Allah. Artinya apa? Jikalau begitu berdoa kepada Allah, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainaha hijab, tidak ada antara seorang yang terzalimi dengan Allah itu hijab, enggak ada hijab, enggak ada penghalangnya. Jadi takutlah wahai siapapun kita, semuanya kita, nah, supaya kita jangan menjadi orang-orang yang suka menzalimi tetangga kita. Dalam hadis lain, engkau mengakui dirimu beriman kepada Allah, engkau mengakui dirimu soleh, engkau mengakui dirimu ahli ibadah, ahli sedekah, namun apa yang terjadi? Nah, engkau benci kepada tetanggamu, engkau benci kepada saudara-saudarimu, maka ketahuilah keimanan dan kesolehanmu sungguh itu pada waktu itu tidak berpengaruh dalam jiwa, tidak berpengaruh bagi dirimu. Karena apa? Karena kalau engkau hanya mementingkan dirimu sendiri, Rasul mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, tidak sempurna keimanan seseorang bila dia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa dia memperhatikan orang lain, mementingkan mengasihi sayangi ataupun memperhatikan saudara-saudaranya sebagaimana ia memperhatikan, ia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Nah, ia menyayangi dirinya sendiri. Jadi silakan, apalah buat alasan kita untuk bermain-main atau menyakiti hati seseorang. Itulah yang pertama. Maka bisa kita lihat bahwasanya kalau tersakiti, dan pasti akan tersinggung orang itu nanti. Dan kalau tersinggung sampai tersinggung hatinya, perasaannya, maka ketahuilah engkau telah menzolimi hati saudaramu sendiri. Maka jika orang-orang yang menzolimi saudara-saudaranya, orang-orang yang menzolimi saudari-saudarinya, atau orang yang melaksanakan tipu daya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, maka solusinya adalah silahkan perbanyaklah
bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan silahkan setelah engkau mengerjakan amal, bila engkau telah mengerjakan amal yang jelek, maka silahkan langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar. Karena apa? Sekalipun dosa-dosamu sebanyak buih yang ada di lautan, tetapi ketahuilah pintu maghfirah Allah Subhanahu wa taala dibuka lebar bagi siapapun yang ingin bertaubat, dan taubatnya itu dengan sebenar-benar taubat. Maka iya, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Maka silahkan bertaubatlah, dan untuk kita semua perbanyaklah bertaubat serta mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan kita bertaubat, kita beristighfar, kemudian kita mengerjakan amal-amal soleh, sehingga kejelekan-kejelekan, dosa-dosa yang pernah kita laksanakan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian. Sebenarnya sasaban. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit saja. Yang pertama kita bahas yaitu masalah seperti yang di video itu, yang diberikan sedekah itu adalah yang bencong, ya, orang yang bencong. Bagaimana pandangan agama kepada orang yang bencong? Dulu ketika zaman Rasulullah, orang yang dimakamkan di yang meninggal di Madinah, dia akan dimakamkan di Baqi. Lalu kalau orang yang bencong, kemana dia dibawa? Dia akan diasingkan ke, ada namanya Naqi, tempat dimakamkan namanya Baqi. Lalu tempat diasingkan orang yang bencong itu namanya Naqi. Itu bagi orang yang bencong. Lalu bagaimana? Dulu ketika zaman Rasulullah SAW ada seorang pemabuk. Ada orang yang pemabuk, lalu ketika orang-orang memukulnya, dibiarkan saja sebentar saja. Setelah itu ketika ada yang mencemooh atau ada yang mengatakan, ada yang mengumpatnya, ada yang mengatakan suatu yang kotor kepadanya, lalu apa kata Rasulullah? Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kotor kepada orang lain. Jangan kamu mengatakan, mengumpat atau mendoakan seorang itu yang buruk, walaupun orang itu memang sudah buruk. Walaupun kita lihat seorang itu buruk, tetapi tidak semestinya kita untuk mengatakan, oh kamu seperti ini, kamu seperti ini. Oh, tidak bisa. Mencacinya tidak diperbolehkan, walaupun orang itu melakukan suatu kejahatan. Ya, dari sana kita bisa mengambil pelajaran. Walaupun seorang itu bencong, lalu kita ingin ada namanya prank di dalam konten itu, ngeprank, walaupun niat kita ngeprank, tetapi dengan syarat tidak sampai ada yang terzolimi atau tidak ada yang merasa dirugikan. Makanya bagaimana hukum, kita bisa mengambil sedikit saja dari hukum kenapa berjudi itu haram, karena mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Seandainya prank itu yang kita kerjakan lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka jauhi. Seandainya kita akan ngeprank seorang, lalu dengan kita prank seorang itu, maka orang itu akan merasa tersinggung atau tersakiti, maka jangan dilakukan atau dijauhi. Karena apa? May ya'udu ilal haram fahuwal haram. Sesuatu yang membawa suatu perkara yang menuju ke haram, maka jalan menuju ke suatu itu, maka itu pun hukumnya menjadi haram. Begitu pula sebaliknya. Apabila menuju suatu perkara itu hukumnya wajib, maka jalan untuk menuju suatu yang wajib, maka itu pun hukumnya menjadi wajib. Nah, itu saja tambahan. Untuk yang melakukannya, sedikit tentang sodako itu, Rasulullah dulu pernah berkata, bersedekahlah dengan barang apa yang engkau paling cintai, dengan barang apa yang paling engkau suka. Makanya kalau kita mau bersedekah, misalkan kita cinta saya sayang banget sama HP saya, bersedekahlah dengan barang apa yang engkau paling cintai. Tapi jikalau kau tidak mampu, maka tidak apa-apa, bersedekahlah, tetapi jangan sampai bersedekah dengan sesuatu yang akan menyinggung seorang lain atau akan memberikan ketidaknyamanan bagi orang lain. Itu kita ingin bersedekah kepada seorang, lalu kita berikan sampah, pasti seorang ketika inilah yang namanya sebenarnya namanya PHP.
Ketika orang akan merasa bahagia, oh saya akan dikasih seperti ini, lalu ketika dibukanya yang dia temukan adalah suatu yang sangat kotor. Zong namanya. Kotor, sampah. Siapalah orang yang butuhkan sampah? Namanya sampah itu tempat di bak sampah. Kalau sudah diulang menjadi barang yang bagus, barulah tidak apa-apa untuk kita sedekahkan kepada orang lain. Tapi kalau dia masih berbentuk sampah, itu tidak diperbolehkan. Karena itu akan menyakiti hati orang lain. Itu Oke, saja. jadi teman-teman, jadi sudah dijabarkan sekali mulai dari bagaimana tadi memberikan sedekah yang baik, terus apa ganjarannya bagi orang yang bersedekah dengan hal yang baik, dengan hal yang buruk, sudah ada semuanya diterangkan dalam agama kita, agama Islam. Jadi terutama orang-orang yang seperti ini tidak memberikan contoh yang positif ya buat pemuda-pemuda ke depan, sehingga kita lihat nanti ke depannya bakal ada lagi ya prank-prank yang akan lebih buruk daripada prank yang ini. Soalnya ketika satu yang viral ya, akan banyak lagi video-video yang viral. Yang salah itu bukan dia saja yang sebagai pembuat konten, tapi kita juga yang sudah nge-share atau menge-share hal-hal yang gak baik seperti ini ya. Semakin dia lihat share-nya semakin banyak, dia malah akan semakin senang orang-orang yang seperti ini. Makanya kemarin yang tragedi yang kedua, yang sholat dipermainkan dalam video TikTok itu, sekarang kita lihat lagi semakin banyak tuh video-video yang keluar lagi. Ada yang menghina cara sholat lah, ada yang mempermainkan sholat lebih parah lagi lah, ada lagi yang pokoknya semakin banyak lagi kita akan temukan video-video yang buruk. Karena bukan kita menyalahkan ya aplikasi tersebut, baik itu YouTube, baik itu TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Yang kita salahkan itu adalah bagaimana orang yang menggunakannya, cara menggunakannya baik atau tidak. Itu saja sih sebenarnya. Bagaimana Ustaz Hakim? Benar? Iya, benar sekali. Dan yang kedua adalah sholat dipermainkan. Sholat dipermainkan dalam video TikTok. Katanya cuma iseng-iseng doang ya. Dia tidak tahu apakah ini akan viral atau enggak. Jadi bagaimana pendapatnya Ustaz Hakim, dan apa solusi terbaik untuk mereka ini semuanya? Soalnya orang-orang yang tidak mempunyai ilmu dalam hal ini, mereka akan semena-mena akan menggunakan aplikasi yang tidak karuan. Bukan hanya TikTok ya, Facebook, Instagram, semuanya itu kalau kita bergunakan dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Oke, Ustaz Abdul Hakim. Jazakallah orang Guru Haji Muhammad Zainur Rashid. Alhamdulillah. Yang kedua, beralih lagi topiknya, pembahasannya mengenai orang-orang yang berperilaku tidak terhormat, lebih-lebih dalam urusan agama. Namun sebelum itu, nah pertama, jadi kita semua sudah tahu bahwasanya segala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini, nah pasti ada manfaat dan ada juga mudaratnya. Nah, begitu pula contoh kecil HP. Nah, contoh kecil gadget. Contoh kecil, nah handphone kita. Jikalau kita menggunakan HP kita, handphone, gadget ini dengan sebaik-baiknya, maka niscaya akan mendatangkan banyak sekali manfaat. Nah, makanya terkadang seseorang ingin terus berkarya. Ada yang menemukan jati dirinya melalui sosmed, ada yang ingin berkarya di bidang ketenaga kerjaan, ada yang ingin berkarya lewat mana saja, banyak sekali. Nah, itu adalah, dan kita tidak bisa menyalahkan seseorang, karena itu adalah menurut keyakinan mereka, karena mereka akan mendapatkan kesuksesan dari arah yang ia pilih tentunya. Namun contohnya sekarang, seperti apa yang telah ada di zaman sekarang, yaitu zaman yang Masya Allah serba canggih.
HP segala macam dan jenis modelnya sudah ada, segala macam sudah ada sekarang. Itulah zaman teknologi. Nah, kemudian di dalam HP kita ada sistem, ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada lain sebagainya banyak. Dan Mobile Legend. Dan itu pun banyak mendatangkan manfaat jika kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Contohnya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah menggambarkan jarak antara pintu surga, pintu yang satu dengan pintu yang lain, yaitu jarak antara kota Mekah dengan Hajar, atau jarak kota Mekah dengan Bushra. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Masya Allah, luar biasa. Dan ternyata luar biasa, kedua-duanya ini antara jarak kota Mekah dengan kota Bushra 1,272 kalau nggak salah kilometer, 1,272. Itu kalau dihitung lewat Google Map. Nah, kalau kita hitung misalkan sekarang dari kota Mekah kita hitung betapa jaraknya sampai ke Hajar, atau dari kota Mekah ke Bushra, kalau kita jalan kaki niscaya itu akan sulit. Tetapi apa? Semua itu bisa dihitung lewat mana? Lewat Google Map. Ternyata begitu dihitung, begitu diukur, jarak antara kota Mekah dengan kota Bushra adalah sekitar kurang lebih 1,272 dalam Google Map. Dan jarak antara kota Mekah dengan Hajar adalah 1,272. Ini adalah membuktikan bahwasanya luar biasa ya. Itu manfaatnya. Jadi terbukti apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh, apa yang digambarkan oleh Rasulullah di 14 abad tahun yang lalu. Masya Allah, terbukti ternyata dua-duanya sama jaraknya kalau diukur lewat Google Map. Masya Allah, itu kalau kita gunakan apa yang ada itu teknologi itu dengan sebaik-baiknya, ini saya akan mendatangkan banyak sekali manfaat. Lima manfaat untuk kita, untuk orang lain. Nah, seperti yang tadi disebutkan, tujuannya apa? Supaya menjadi mungkin hanya sekedar canda-candaan saja, tetapi nah tanpa dia sadari, nah dia telah mengupload video yang menurut umat Islam, menurut agama itu tidak baik, bahkan itu sebagai penghinaan. Sedangkan apa? Sholat itu Masya Allah, kalau kita berbicara bagaimana dulu Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah bagaimana dulu saat Rasulullah Mi'raj sehingga terhasillah sholat fardu 5 waktu ini, kewajiban kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disitulah kita sedekat-dekat hamba dengan Rabb kita adalah saat kita sholat. Kita sholat, engkau punya hajat, engkau ingin jadi orang yang sukses, engkau dalam kebingungan, engkau dalam kegundahan, maka silakan sholatlah. Supaya apa? Dengan sholat maka hatimu akan tenang. Dengan sholat maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi. Maka silakan perbanyak sholat. Namun Masya Allah, tabarakallah, tidak sedikit orang-orang yang terkadang tujuannya walaupun bukan menghina tujuannya, akan tapi tanpa dia sadari dia telah menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia telah menghina agamanya sendiri. Bahkan di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah ayat 12 nanti bisa dilihat di situ disebutkan bahwasanya orang-orang yang telah melanggar perjanjian, bahwasanya kita juga pernah mengadakan perjanjian antara kita seorang hamba kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Buktinya mana? Di saat kurang lebih kita berumur 3 bulan di dalam kandungan ibu kita, di situ Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang dimana di situ sudah ada catatan-catatan, ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka disitulah kita bikin perjanjian antara kita dengan Rabb kita. Maka kertas itu yang kita janjikan maka akan dibawa sampai di situ, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabbi, nah bagaimana hambamu ini, apakah akan menjadi orang bahagia atau orang sengsara? Di situ sudah ada di situ dari semenjak kita berada di dalam kandungan. Begitu yang tertera, begitu yang ada di dalam kitab-kitab dijelaskan oleh para ulama. Masya Allah. Nah, yang kemudian bagi orang-orang yang menghina agama, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, orang-orang yang menghina agama, di dalam Al-Quran di surat At-Taubah itu disebutkan bahwasanya jikalau dia orang muslim yang menghina agama Islam, atau dia orang muslim yang mengingkar perjanjian, nah makanya ini di ayat ini ditujukan kepada umat muslim, orang-orang para sahabat serta baginda Rasulullah zaman dulu. Nah, sehingga apa? Orang-orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala, atau dia yang menghina ibadah-ibadah yang ada atau yang menjadi simbol atau dan sebagainya,
maka sungguh orang tersebut jikalau muslim, orang muslim tersebut yang menghina agama, yang menghina bagaimana tata cara peribadatan ataupun simbol-simbol agamanya sendiri atau agama Islam, maka sungguh telah dinyatakan orang itu kafir. Sungguh bahkan kekafirannya itu bukan kafir yang ringan, kafir yang berat. Kemudian kalau orang kafir yang menghina agama Islam misalkan, orang kafir yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala, maka telah disebutkan di dalam Al-Qur'an itu di ayat 12 di surat At-Taubah itu bahwa sungguh orang kafir itu adalah menjadi amir, menjadi pemimpin bagi orang-orang kafir, menjadi pemimpin kaum orang kafir. Ini apa? Sampai pernah ijtimah, sepakat para ulama, ittifaq para ulama, orang-orang yang menghina agama Islam maka sungguh harus diperangi. Sampai begitu dulu. Nah, sampai makanya berhati-hatilah kita. Lebih-lebih, nah kalau kita orang Islam, seharusnya kita sebagai orang Islam itu kita menebar luaskan, kita syiar atau kita mengajarkan tentang kebaikan sesuai tuntunan ajaran agama kita, khususnya agama Islam. Masya Allah, jangan sampai kita merusak agama kita sendiri, kita merusak rumah tangga kita sendiri. Semua orang ingin mendapatkan atau di dalam rumah tangganya itu ingin bahagia, ingin tentram. Nah, tidak ada orang yang di dalam rumah tangganya itu ingin sengsara, ingin melarat dan lain sebagainya. Makanya silahkanlah kita kerjakan atau kita laksanakan perbuatan yang seharusnya itu kita kerjakan. Nah, dan yang kurang baik, misalkan pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik seperti mencela, mencaci, apalagi menghina agama, kemudian dalam sholat bermain-main, nauzubillah summa nauzubillah. Maka di dalam kitab dijelaskan bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang sukses, sukses. Bagaimana kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Sedangkan apa? Jalur-jalur, jalan-jalan, metode-metode serta rumus-rumus untuk menuju kepada kebahagiaan itu kita rusak sendiri. Bagaimana? Atau kita ingin sampai kepada atap rumah kita. Kita ingin naik ke atap rumah kita. Namun apa? Seharusnya tangga yang akan kita pakai naik itu yang kita rusak. Apakah sampai atau tidak? Enggak akan pernah kita sampai. Maka silahkanlah untuk kita semua itu yang kita perhatikan. Maka dari itu yang kita perhatikan. Nah, sadarlah bahwasanya apa yang telah kita kerjakan itu semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki, perempuan, semuanya kita akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pemimpin, maka kita akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Bahkan seorang perempuan sekalipun hanya terdiam di rumah suaminya, maka nanti akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahwa mas'ulatun, dia akan diminta juga an ra'iyati terhadap apa yang telah mungkin dia amanahkah dia dalam rumahnya, dia baikkah cara melayani suaminya dan di dalam rumah aja itu ya. Sekalipun di dalam rumah, engkau berdiam di dalam rumah pasti akan diminta di luar rumah. Apalagi ini di luar rumah, di sosial media. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi beliau berkata bahwasanya orang-orang yang senantiasa melanggar janji atau dia yang menghina agama Islam atau dia yang menghina ibadah dalam agama Islam, maka sungguh itu adalah orang-orang yang sudah tanpa ia sadari keluar dari agama itu sendiri. Dia sudah termasuk orang-orang yang murtad, orang-orang yang kafir. Maka jikalau orang yang kafir, orang yang menghina agama, maka bagaimana dulu sebab-sebab terjadinya peperangan itu lebih besar, lebih banyak terjadinya sebab terjadinya peperangan itu karena adanya penindasan terhadap agama, adanya penghinaan dalam agama. Sehingga dalam hadis dijelaskan kalau engkau mati sebab untuk memperjuangkan agama, sebab memperjuangkan misalkan kita mempertahankan seperti keutuhan Al-Qur'an, maka kalau engkau mati sungguh engkau dijanjikan oleh Allah SWT surga, kata baginda Rasulullah SAW. Makanya enggak ada lain. Artinya jalan keluarnya adalah dengan kita banyak-banyak mengingat Allah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Ustaz Saban, gimana solusi yang baik ini? Alhamdulillah sudah dipaparkan secara detail ya. Sekarang minta solusinya Sasaban biar tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini lagi buat ke depan. Insyaallah. Sudah satu muncul lagi yang kedua. Muncul lagi yang ketiga. Saya bingung ini lihatnya ini.
Seperti hadis yang dibacakan oleh Ustaz Hakim tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ala an ra'iyatihi. Kalian semua itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulin ala an ra'iyatihi, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban, kalian akan dipertanyakan atas apa yang kalian pimpin. Contoh, pemimpin itu bukan hanya presiden saja, bukan hanya gubernur saja, bukan hanya bupati saja, RT, kadus, bahkan bukan hanya seorang bapak saja menjadi pemimpin bagi keluarganya. Tetapi kita terus, seandainya gitu kata di hadis itu, lalu saya yang belum menikah berarti bukan pemimpin. Oh enggak, kita intinya kalian semua adalah pemimpin. Misalkan saya punya HP, berarti saya adalah pemimpin bagi HP saya. Kemana saya bawa HP ini, saya punya YouTube, berarti saya presiden bagi YouTube saya. Nah, itu. Kemana saya bawa channel saya dan kemana saya pakai HP saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kamu dapat HP-mu? Kemana kamu bawa HP-mu? Apa Dan yang kamu kamu gunakan share? untuk apa HP-mu? Lalu untuk YouTube, apa yang kamu share di YouTube-mu? Di Apa yang aplikasi kamu TikTok-mu? Apa yang kamu share di TikTok-mu? Apa yang kamu, semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput. Semua, tidak ada yang luput dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya solusinya yaitu pandai-pandailah memimpin apa yang kita pimpin. Kita itu pemimpin bagi TikTok kita adalah pemimpin bagi YouTube kita adalah pemimpin bagi baju kita adalah pemimpin bagi HP kita. Semuanya. Itu bagi yang belum nikah. Kalau sudah nikah bertambah lagi, pemimpin di keluarganya, pemimpin bagi anak-anaknya. Nambah lagi. Merangkap lagi jadi kadus presiden lagi. Maka makin besarlah dia. Tanggung Kullukum jawab. ra'in wa kullukum mas'ulin 'ala ra'iyati. Maka pandai-pandailah memimpin apa yang kita punya. Punya HP, pergunakan sebaik-baiknya. Gunakanlah semestinya. Walaupun ada sesuatu yang mubah, tidak apa-apa mubah. Tapi misalkan kita pakai, ada punya Facebook, punya YouTube, punya apa, kita pakai, lalu kita pakai untuk mensiarkan agama Allah, maka dapat pahala. Kullu sautin aw salata ilallah fahuwa qurban. Setiap perkataan atau perbuatan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu terhitung ibadah. Seandainya kita pergunakan HP kita, lalu kita menge-share sesuatu yang baik-baik, yang akan membuat orang akan sadar, oh kalau dia nonton video saya nanti, dia akan menjadi orang yang sadar, lalu ingat kembali kepada Allah, bahwa ibadah, maka itu akan dihitung ibadah nanti. Jadi Maka kalau teman-teman baik-baiklah mau dapat pergunakan. ibadah, ya dapat pahala, share juga video ini. Iya, Bermanfaat. Silakan intinya share walaupun kita akan hanya- membuat seorang itu menjadi ingat kepada Allah, akan membuat orang itu ingat kepada Allah, bahwa kurban, maka itu dihitung mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah. bukan kurbannya, jadi Bukan kurban, bukan Qorib, mendekatkan diri kepada Allah. Kurban, Insyaallah. ibadah. Ya, share. Kalau belum nggak share, minimal lah subscribe ya. Kalau nggak subscribe ya minimal ditonton lah. Misalkan pakai baju, ini saya pemimpin bagi baju saya, kemana saya bawa baju saya? Saya pakai untuk ibadah, saya pakai untuk sholat, saya pakai untuk sekolah, saya pakai untuk dan semua yang baik-baik. Intinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin 'ala an ra'iyatihi. Kalian semua adalah Alhamdulillah. pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian mimpin. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah menyaksikan tadi tentang permasalahan ini, dan penjabarannya sangat luar biasa sekali, panjang sekali, sampai video ini sudah 41 menit, hampir mau mendekati 1 jam. Jadi biar tidak bosan lagi nonton video, nanti silakan buat teman-teman kalau ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar, dan kalau ada pun ya masalah unek-unek atau ide dan sebagainya itu juga bisa lewat via komentar atau DM ke Instagram kami. Nanti saya sertakan Instagram ustaz-ustaz saya atau channel yang mereka punya. Jadi jazakumullah khairan katsir buat Ustaz Hakim, Ustaz sejarah Ustaz Sa'ban. Jazakumullah buat Ustaz Sa'ban yang sudah ngisi konten di pada malam hari ini. Sekarang jam sudah menunjukkan jam setengah 1. Masya Jam Allah. 1 lebih Jam 18 1, menit. jam 1 ya. Setengah 2 sebentar lagi kami akan ibadah sahur ya. Sahur, jadi buat teman-teman kita yang di Indonesia yang sudah sahur, mudah-mudahan puasanya lancar ya. Jadi jazakumullah khairan katsir, sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.
Wallahu muwaffiq wal hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.